Kagak mau ini. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bihi dawini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal muhtaromin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Bapak Ibu peserta ta'lim rutin Masjid Jami Al Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim atau kalimat basmalah. Kalimat bismillah atau kalimat basmalah memiliki beberapa keistimewaannya kemarin sebagai penentu nilai ibadah seorang hamba. Sudah itu ya. Yang kedua mencakup dua asmaul husna Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Menjadi mulia karena ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang ketiga merangkum isi kandungan Al-Quran. Dari 114 surat dibagi ke dalam 30 juz, lalu terdiri dari 6.666 ayat dirangkum dalam satu surat namanya Fatihah. Lalu Fatihah dirangkum ke dalam satu kalimat namanya Bismillah. Nah selanjutnya yang nomor 4, Bismillah ini kalimat populer yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan umat terdahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat Bismillah ini kalimat populer, bukan hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW saja, akan tetapi bahwasanya kalimat Bismillah ini sudah populer jauh sebelum Nabi Muhammad SAW terutus sebagai Nabi dan Rasul. Satu contoh, yang pertama itu Nabi Sulaiman. Ini yang orang soleh dulu. Nabi Sulaiman ini raja di raja. Di samping raja, Nabi Sulaiman ini adalah Nabi dan Rasul. Satu waktu Nabi Sulaiman ini apel ngerti apa? Apel. Upacara. Ngapel Bukan ngapelin cewek, bukan. Apel bener iya. Dulu saya Apel ya. Kalau sekolah upacara. zaman kalau upacara. Apel. Iya. Mas orang ceker kagak tahu apel. Jadi upacara aja ya. Kan apel. Upacara. Nabi Sulaiman itu upacara. Semua tentaranya dikumpulkan dari jenis manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bangsa jin juga dikumpulin. Upacara. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan punya tentara hanya manusia saja. Dari kalangan jin, hewan dan sebagainya bisa ditundukkan. Kenapa demikian? Bisa kasih rahasianya. Karena Nabi Sulaiman itu punya batu cincin, nama batu cincinnya marjan. Itu kan namanya. Ntar dulu belum rapi ini. Bukan marjan sirop. Memang yang namanya marjan itu pasti merah. Marjan ini saya satu di antara 3 batu yang disebut dalam Al-Quran. Al-Quran itu nyebut 3 batu dan ini harus dimiliki sama laki-laki muslim. Satu namanya lu'lu. Lu'lu itu mutiara. Mutiara yang
dia ada di kerang tapi yang di laut, bukan Iya. yang di sungai. Kan begitu ya. Kalau di sungai keong racun. Yang ada di laut itu mutiara. Yang kedua yakut. Yakut itu saya tanya sama orang Rawabening, saya hari Selasa suka main di Rawabening tiap pagi dari jam 10 sampai sore gitu. Selalu saya main di tukang batu, saya senang batu cincin. Saya tanya sama orang-orang Rawabening, batu yakut itu batu apa? Ternyata mereka itu menyebut yang disebut yakut itu yellow sapphire, kuning sapphire. Jadi sapphire warna kuning. Umumnya sapphire itu warnanya biru. Kalau enggak hijau. Biru, mohon maaf, biru kalau enggak hijau, ada sapphire hijau. Tapi ada satu sapphire yang albino namanya yellow sapphire. Dalam Al-Quran disebut yellow sapphire itu yakut. Siapa pakai yakut, pakai batu kuning yellow sapphire dapat pahala sunnah. Sunnah, beli. Saya tanya yakut itu mahal apa enggak? 1 gramnya, 1 karatnya, satu karatnya pada saat itu saya tanya itu 17 juta. Yellow sapphire yang asli. Kalau yang palsu banyak, kan gitu. Kalau yang di pinggir jalan yang kuning ambil kuning aja begitu. Itu biasa murah. 1 karatnya 17 juta. Yang ketiga yang disebut dalam Al-Quran itu batu namanya marjan. Marjan ini disebut di dalam Al-Quran suratnya surat Ar-Rahman ya. Surat Ar-Rahman disebut bahwasanya marjan itu mineralnya, batu itu ada mineralnya namanya red coral. Batu warna merah. Batu koral itu biasanya warnanya hitam. Cuman ini karena dia adanya di dasar lautan menjadi merah, disebutnya red coral. Jadi siapa yang punya batu red coral atau marjan, maka dia bisa menundukkan hati manusia, bisa menundukkan jin. Jin itu paling takut. Kalau ada orang kesurupan, gak usah pakai macam-macam, gak usah manggil Kang Miftah. Ambil batu red coral, pakein, pasti kerocotan itu. Kalau red colalnya asli. Kalau red collarnya yang ada di depan lapangan Kaprina ya bohong. Red coral dan mahal, sangat mahal. Keratnya itu mahal sudah. Karena ngambilnya di bawah laut, dasar laut. Itu miliknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya cincin itu sehingga semua orang, semua binatang, lalu juga semua jin itu tunduk di bawah Nabi Sulaiman alaihissalam. Lagi apel, lagi upacara, semuanya pada baris. Ada satu golongan yang nggak ada di saat itu. Pas ditanya sama Nabi Sulaiman, Aina ababil, mana burung? Ababil itu namanya burung sebenarnya, ya. Nah burung ini disebut juga lebih dikenal namanya hudhud. Dalam Al-Qurannya maro'aini al-hudhud, maro'aitu al-hudhud. Kok saya kagak ngelihat hudhud nih? Mana hudhud? Kan begitu. Lalu nggak ada yang tahu kemana kedatangan hudhud, kemana larinya hudhud. Maka kata Nabi Sulaiman, kalau nanti hudhud datang, saya tanya dia nggak bisa jawab, maka akan saya sembelih, saya potong, saya bikin sop. Nabi Sulaiman ngomong begitu dalam tafsir. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam datang tuh tiba-tiba selesai apel dia datang tuh burung hudhud. Kata burung hudhud, sini kamu, kata Nabi Sulaiman, kenapa nggak ikut apel? Kenapa nggak ikut upacara? Kata burung hudhud, saya terbang ke satu negara. Ada negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negaranya gemah limpah Allah jinawe. Di samping itu mereka bisa hebat karena punya satu bendungan namanya Aswan. Ada bendungan namanya Aswan. Jadi pokoknya kalau ada orang, ada negara di bawah lautan, di bawah sungai, terus ada bendungannya pasti makmur. Begitu, pasti makmur. Ini bendungannya namanya Aswan. Cuman sayang ya Nabi Allah, itu orang yang ada di negara itu walaupun luar biasa negaranya damai, negaranya bagus, negaranya indah, semua orang makan, nyari kerjaan mudah, nggak sulit. Makannya itu sehari bisa 4-5 kali dan makanannya enak-enak. Cuman pemimpinnya bersama dengan rakyatnya tidak mentauhidkan Allah, alias dia menyembah matahari. Kalau bahasa agama dulu itu namanya Shinto. Bukan Shinto gendong, bukan. Shinto gendong. Shinto, ajaran penyembah matahari. Sekarang ada agama lokalnya orang Jepang, Shinto. Dulu kalau nenek saya bilang tuh, nenek saya kan pernah ngalamin masa Jepang.
Dulu zaman Jepang itu, ketika lagi dijajah Jepang, kita orang Indonesia itu kalau pagi suruh menghadap ke timur, Pak. Nunduk 960 apa 9 kayak buku begitu, berapa derajat itu? 45 ya. 45 derajat ke arah timur. Menghormati Tenohaika katanya begitu. Sambil ada lagu. Ngalamin enggak, Pak? Ngalamin enggak? Udah ya? Berarti masih muda, proses kawin. Ada yang ngalamin enggak begitu, Pak? Jadi nenek saya dulu cerita begitu. Katanya suruh menghadap ke timur, lalu dia menghormati Tenohaika. Padahal Tenohaikanya lagi minum kopi kayak minum teh, kita enggak ada menghormatikan begitu. Karena Tenohaika itu katanya dewa matahari. Katanya begitu katanya. Bener apa enggak saya enggak tahu, saya enggak hidup zaman itu. Nah, ini orang negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya luar biasa, tapi wanita. Siapa namanya? Kata Nabi Sulaiman. Kebetulan Nabi Sulaiman waktu itu masih jomblo. Karena dia nyebut wanita kan gitu. Namanya itu di dalam Al-Quran bisa dibaca 3. Bisa disebut Balqis, bisa disebut Bulqis, bisa disebut Bilqis. Balqis, Bulqis, Bilqis, dia juga orangnya. Cuman yang paling sahih kalau dibaca dalam ilmu nahwu dikasar semuanya Bilqis. Itu 3 nama 1 orang. Tapi yang lebih sahih adalah Bilqis. Kalau begitu kata Nabi Sulaiman, gimana kalau kita tundukkan? Bagaimana kalau negara itu Sabah namanya? Negara Sabah itu kita kalahkan biar dia masuk ke dalam ajaran agama Islam. Bagus Nabi Allah Sulaiman. Ngirim surat Nabi Sulaiman. Mohon maaf, burung hudhud itu intelijen itu, tentaranya Nabi Sulaiman tapi intel. Makanya mohon maaf, di sini belum pernah ada yang ke Syria kan ya? Udah ada yang pernah ke Syria belum? Belum. Saya pernah ke Beirut, Lebanon, ke Syria, ke Yaman. Pada saat itu saya pernah diajak sama tentara yang perdamaian sebagai yang memberikan nasihat agama. Sebulan saya di Syria. Itu ada kantor intelijen negara Syria itu, Pak. Ternyata simbolnya burung. Lah, kok ini simbolnya burung? Ternyata alasannya dulu Nabi Sulaiman punya intel terbaik namanya hudhud. Sehingga diambil jadi logo Intel. Kalau logo Intelnya Indonesia apa, Pak? Burung garuda. Lah, apa Intelnya Indonesia? Masa sih burung garuda? Udah kalau nggak tahu aja bilang nggak tahu. Jangan pakai nebak-nebak kan gitu. Saya juga nggak tahu masalahnya, makanya nanya. Itu kan ada di Kalibata tuh Intel ya, BAIS, Badan Intel Negara itu kan gitu. Udah jangan ngomongin Intel. Itu tentaranya Nabi Allah Sulaiman itu betul itu sebagai intel, intelijensinya Nabi Sulaiman. Akhirnya apa kata Nabi Sulaiman? Saya kirim surat, kamu kasih surat ini. Setelah itu kita taklukkan. Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam yang tentaranya begitu banyak, bukan hanya dari bangsa manusia, jin ada, tumbuh-tumbuhan ada, hewan-hewan ada. Lalu alutsistanya banyak dan nggak punya alutsista yang bekas, wow semua. Nabi Sulaiman itu alutsistanya hebat-hebat, tank panzer ada, kan gitu, Sukhoi. Kita dulu punya Sukhoi ditukar sama beras, sama Vietnam. Ya Allah ya Rabbi, ini punya macam-macam Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi Sulaiman pendekatannya yang menjadi jembatan peradabannya dan jembatan penaklukannya bukan kekuatan tentaranya dan alutsistanya. Dia tulis kalimat dalam suratnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam surat Al-Quran. Ini surat datangnya dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, masuklah kamu ke dalam ajaran agama Islam. Dikirim sama Nabi Allah Sulaiman. Berarti jembatan penaklukan Ratu Balqis, Raja Sabah itu bukan tentara, bukan alutsista yang canggih, tapi peradaban bismillah. Awalnya bismillah. Dia kirim. Ternyata kata Ratu Sabah tadi, wah saya dapat
surat dari raja di raja, king of the king, malikul muluk, raja yang sangat hebat, tentaranya banyak, kalau kita ngelawan pasti kalah. Dikasih karpet, dikasih permadani, dikasih batu-batuan, dikasih emas, upeti gitu, biar kita kagak diserbu. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam nggak mau. Kata Nabi Sulaiman, saya mau Balkis itu tunduk sama saya, masuk ke dalam ajaran agama Islam, tapi kita harus bikin dia heran dulu. Caranya bagaimana Nabi Allah Sulaiman? Kita pindahin singgasananya, kerajaannya kita pindahin kepada singgasana. Dalam tafsir itu semua kerajaannya dipindahin, gedung kerajaannya pindahin. Dia kumpul sama pembesar-pembesarnya. Lalu kata Nabi Sulaiman, siapa yang sanggup? Lalu Ifrit ngacung, pulo. Oh pulo, bahasa Jawa dong. Ifritnya dari Magelang. Pulo, dari Solo, ini dari Solo. Siapa kamu? Anak Ifrit, saya Ifrit. Bisa nggak pindahin kerajaan Ratu Balkis? Kecil, gampang. Berapa lama kata Nabi Sulaiman? Enggak lama. Kamu duduk dari singgasana di tempat duduk nih, bangun, istana sudah ada. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Duduk di singgasananya Nabi Sulaiman, berdiri, kelamaan. Menurut Bapak lama apa enggak? Duduk berdiri, habis duduk berdiri lama apa enggak? Enggak. Sebentar. Kata Nabi Sulaiman kelamaan, makanya ngajinya tafsir, jangan ngaji letterlock dalam Al-Quran. Kenapa disebut lama sama Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ini raja, pemimpin. Pemimpin itu presiden, PNS lah, PNS. PNS itu masuk jam 8, pulang jam 4. Dia duduk di mejanya jam 8, nanti berdiri di mejanya itu jam 4. Ya PNS kan 8 jam ya? Betul ya Pak Haji? 8 jam. Berangkat masuk kantor jam 8, pulang jam 4. Kalau Tajudin sih bukan guru, bukan PNS. Dia mau kapan aja bisa. Makanya kata Nabi Sulaiman, kalau dia udah kadung duduk, maka nanti berdirinya asar. Lama, kata Nabi Sulaiman. Maka disebut kata Nabi Sulaiman itu lama kalau kita lihat tafsir. Kalau lihat biasa mah, oh masa duduk berdiri cepat, duduk berdiri cepat. Ini saya nih Pak, kadung duduk, ntar bangun jam berapa? Jam 7. Lama apa sebentar? Lama. Lama. Oh, kalau ngaji mah lama. Setengah 7 sampai jam 7 itu lama. Tapi kalau nonton dangdut atau mancing di danau PKP lama apa enggak? Bentar ya. Sebentar apa lama? Bapak duduk di pos ronda, ngopi sambil main gaplek. Lama apa sebentar? Lama. Lama. Gitu. Tapi kalau kata Bapak sebentar. Bu, kalau ngaji sama kita itu susah. Bener. Kalau hujan tuh kayak tadi. Kayak kita nih hujan, pasti ngeluarin tangan tuh, main tebak-tebakan. Kayaknya Ustadz juga gak datang. Kalau kita makin masalah hujan tuh, hujan nih kecil, tangan dikeluarin mau ngaji. Pak Haji sering. Keluarin. Ah gede nih, padahal krimis Bu. Ah gede nih gede. Tuh kan gede kan, gak jadi ngaji. Yang kecil dibikin gede. Tapi kalau ada dangdutan di Pondok Rangon, lagi hujan, kalau hujannya gede, keluarin tangan. Set. Ah kecil ini mah. Oh kan kecil. Yang gede dibikin kecil. Itu orang Cita hidayah. Nggak tahu saya bener apa kagak dah. Terserah Bapak aja ya. Paham nih Pak ya? Dan Nabi Sulaiman bilang kelamaan. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman kalau duduk jam 8 pagi, berdirinya jam 4. Ini tafsirnya Al-Quran. Begitu. Makanya dia sebut lama. Lalu kata Nabi Sulaiman, enggak Prit, kelamaan. Ada orang duduk di pojok. Dia memang suka mojok. Ini orang hafal kitab Zabur sama Taurat. Hafal 10 commandment, 10 firman Tuhan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sinai. Namanya kitab Zabur, kitab Taurat. Dalam kitab Taurat itu ada ilmu metafisiknya. Ada ilmu metafisiknya. Fisika dengan kegaiban jadi metafisik. Begitu. Dia diem aja diem. Jadi kalau orang alim itu biasanya diem Pak. Kalau orang pintar itu biasanya diem.
Kalau orang yang banyak ngomong, banyak tingkah, banyak pola biasa goblok. Biasanya. Tapi kalau orang diem biasanya pintar. Ternyata ini ada orang duduk di pojokan nggak terkenal. Bahkan ngapunten dalam satu riwayat pakai pici aja miring. Begini. Kayak orang habis kalah main gaplek. Begini pun miring tuh pici. Di pinggir dia. Nabi Sulaiman alaihissalam melihat ke pinggir, ternyata ada cahaya. Bangun, bangun, bangun dia. Ada apa Nabi Sulaiman? Bisa nggak mindahin sehingga sananya Ratu Balkis? Jika diizinkan, saya sanggup. Tuh orang pintar begitu. Ketika diminta, baru dia mau ngomong. Jika diizinkan dan panjenengan meridhoi, saya pindahin. Berapa lama? Kata orang tadi, qabla ayyartadda tarfuk, sebelum mata kamu menutup, memejam, gitu apa namanya, mengedip, kedip mata. Cakep, pindahin, kan gitu. Siapa orang di situ? Siapa orang di pojok itu? Namanya Asif. Namanya Asif, pakai shot, alif, shot, ya, fa, Asif. Datang ke Bogor jadi Asep. Asif jadi Asep. Itu dia tuh. Asif namanya. Asif, alif, shot, ya, fa, Asif panjang. Dia hafal Zabur, dia hafal Taurat. Lalu dia pindahin. Sebelum dia pindahin, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Pindah langsung. Tuh Pak, ada sebelum ngedip begitu. Masya Allah, luar biasa hebatnya itu. Asif. Begitu Pak. Maka Bapak kalau baca Bismillah 21 kali nggak akan kelihatan sama tukang kredit. Ibu ditagih tukang kredit nggak akan kelihatan. Hilang aja pokoknya. Wah hebat juga nih kan gitu. Itu orang-orang yang ya saya mau ceritanya itu ceritanya begitu. Tapi yang jelas kalimat Bismillah sudah populer di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sudah baca itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Asif sudah baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi nggak saat di mana kalimat Bismillah itu menjadi satu pedoman di masa umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan dari orang saleh. Ada orang yang paling toleh. Toleh itu lawannya saleh. Kalau saleh itu mau sholat, mau ngaji, mau baca Quran. Toleh itu mancing. Nongkrong di pos ronda, kagak sholat, kagak ngaji, kagak zakat, begitu, itu namanya toleh. Toleh itu lawan daripada saleh. Ada orang kafir toleh, bahkan togo itu melampaui batas. Puncak daripada melampaui batasnya itu dia menyebut Tuhannya, menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la dalam Al-Quran. Saya Tuhan yang wajib disembah. Tuhan paling tinggi saya harus disembah. Ini puncak kedurhakaan manusia. Pasti ibu kenal namanya Fir'aun. Bu, Fir'aun ngomong kayak begitu itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Fir'aun itu dia orang yang hebat. Dia sama sekali nggak pernah sakit seumur hidup. Makanya sakit itu penting. Jangan sampai nggak pernah sakit. Kalau ibu bapak nggak pernah sakit, jangan-jangan incunya Fir'aun. Incu apa incu? Cucunya Fir'aun, jangan-jangan. Atau keturunannya Fir'aun. Fir'aun nggak pernah sakit, Jadi sakit itu penting apa enggak Bu? Alhamdulillah. Bapak sakit penting apa enggak? Nah karena sakit itu penting, ketika Allah kasih sakit, ngeluh atau alhamdulillah. Ketika sakit begini, yang disebut alhamdulillah Pak Adu. Alhamdulillah Pak Adu. Masalah berarti salah. Berarti masih belum yakin. Sakit itu bagus apa jelek? Bagus. Kalau dikasih sakit sama Allah berarti nyebutnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haji kalau sakit gigi, alhamdulillah apa? Aduh. Udah gitu tetangga nyetel radio kenceng. Oh bangsa. Orang ceger. Pak Haji kan orang Jawa, orang Jogja, beda. Orang ceger kan galak-galak. Nih orang ceger. Ini ceger. Bener. Pak, saya punya guru. Namanya Mbah Umar Faruk.
saat beliau barunya gede. Dulu saya waktu zaman saya masih nyantri itu kalau pakai celananya beliau itu satu lubangnya masuk ke badan saya. Gede orangnya, besar sekali, tinggi besar. Kang Miftah ini gede nih, 4 kali lipatnya beliau. Gede orangnya, tapi tinggi. Kalau Kang Miftah kan pendek, gede besar. Sampai satu waktu dia kan suka mengerjakan sesuatu yang dia harus kerjakan sendiri. Ada jam mati, Pak. Ada jam mati. Saya udah jadi alumni, saya udah mutakharijin. Jam mati, lalu dia ambil steger, tangga ya, steger ya namanya. Tangga dah. Bener ya, steger ya. Tangga, lalu dia naik, tuk, dia ambil jamnya, lalu dia ganti baterainya. Dia taruh lagi, ternyata jatuh, Pak. Jatuh. Tulang ekornya geser. Maka sampai wafatnya beliau itu nggak pernah bisa bangun. Adanya di kamar terus, tiduran terus. 1 tahun kemudian saya baru dikasih kabar sama kawan-kawan anak-anak santri di telepon. Kang, Abah Umar itu udah 1 tahun nggak bisa bangun, sakit beliau. Loh, 1 tahun kok sakit baru dikasih tahu sekarang. Akhirnya kita alumni para santri yang memang dulu pernah ngaji sama beliau itu datang. Ini lihat nih, orang mukhlis, hatinya ikhlas, tulus. Ketika saya sampai, saya cium tangan dan gitu ngomong, Abah, katanya 1 tahun sakit, katanya 1 tahun sakit nggak bisa bangun, jatuh ya. Kok saya baru dengar. Tapi jawabannya apa? Sakit apa tuh, Gus? Bukan Agus maksudnya. Gus itu anak. Sakit apa tuh, Cum? Kok sakit apa? Katanya jatuh. Lah 1 tahun kan gitu. Ya kan saya hidup 78 tahun. Sakitnya baru 1 tahun. Sehatnya 77 tahun. Banyakkan sehatnya ketimbang sakitnya. Alhamdulillah. Begitu ngomongnya. Kalau Pak Haji Seri kalau begitu gimana? Kira-kira Pak Haji, kira-kira. Saya juga kayaknya nggak bisa tuh. Saya nggak bisa. Tapi beliau bilang saya hidup 78 tahun, sakitnya 1 tahun, penuh di kamar, nggak bisa bangun. Tapi saya hidup 78 tahun itu, 77 tahun itu sehat. Kemana-mana saya sehat. Masa nggak bersyukur yang 77 tahun hilang hanya karena 1 tahun sakit. Di ucapan terakhir itu alhamdulillah. Begitu. Saya jadinya pengen doain tadi jadi minder. Wah, ini mah kiai beneran. Kiai beneran. Masya Allah tuh kayak begitu. Jadi kalau sakit ngomongnya Alhamdulillah. Awas besok salah. Bener ya? Bener. Tuh. Fir'aun ini nggak pernah sakit dari mulai dia lahir. Dari dia mulai lahir. Bahkan Fir'aun itu nggak pernah atop. Atop apa atop? Muap. Gitu itu apa itu? Muap. Iya, muap. Ya, mohon maaf bahasa saya jelek ini, mohon maaf ya. Saya orang Betawi, orang Cikir asli ya biasa. Atop muap itu nggak pernah. Karena atop muap bersin itu kan indikator, Pak. Bu, penurunan kualitas kesehatan kita tuh. Kita lagi kurang sehat itu. Maka bersin itu ngasih informasi, badan kamu nih nggak beres tuh, buru-buru dibekam. Begitu, buru-buru minum obat. Begitu, buru-buru mandi air panas kan begitu kan. Jadi bersin itu memberikan sinyal kepada kita bahwasanya badan kita ini lagi kurang sehat. Itu Firaun nggak pernah. Bayangkan, Firaun nggak pernah. Bahkan Firaun laknatullah alaih nggak pernah keluar keringat. Ini manusia saktinya luar biasa, nggak pernah keluar keringat. Maka Firaun nggak pernah keluar keringat, nggak pernah atop, nggak pernah muap gitu, nggak pernah bersin, nggak pernah sakit. Baru dia ngomong, Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi yang harus disembah sama penduduk Pustot Mesir pada saat itu. Ada alasan kan? Ada alasan. Firaun itu pernah datang Pak ke Indonesia. Bapak pernah ingat nggak? Firaun itu pernah datang ke Indonesia tahun 1996. Bapak tahu nggak? Tahun 96 dulu datang ke Indonesia itu datangnya itu ke Istiqlal, dipamerin di Istiqlal. Firaun itu tangannya kan sedekap begitu ya, tapi dia nggak bisa sedekap begini dia tangannya. Di bumi itu jadi begini, nggak bisa sedekap begini. Tahun 96 di Istiqlal, saya masuk ke sana itu. Pameran. Iya pameran, tiketnya 25.000. Zaman itu loh Pak, 96 25.000. Dulu saya mau pesantren tahun 96 itu diongkosin 30.000 bisa makan 3 kali sehari sebulan. Begini nih tangannya
Saya lihat, minta duit sama bapak saya lihat Firaun. Setelah datang Firaun, nggak lama dipulangin Geraha kebom. Geraha tuh pernah dibom tuh, Ya. jantung, pernah ada bom. Ini tahu apa nggak sih? Oh, bakal orang ceker nih, pernah dibom itu Geraha itu. Iya. Ada bom, nggak tahu bom panci atau bom apa sih nggak tahu, pokoknya ada bom. Itu tahun 90 itu Firaun, saya lihat Firaun, gede badannya tinggi. Saya maki-maki Firaun, Firaun, goblok tolong. Diajak sama Nabi Allah Musa alaihissalam tauhid kepada Allah kagak mau. Diem aja nggak lawan. Mau. Saya omelin kagak lawan. Tapi kalau hidup pasti takut juga. Itu Firaun luar biasa. Firaun nggak pernah sakit, Firaun nggak pernah nguap, Firaun nggak pernah bersin, Firaun nggak pernah keluar keringat. Ternyata Firaun ini punya keistimewaan. Apa keistimewaannya Firaun? Dalam kitab Bahrul Ulum karya Al-Imam Abdillah Samarqandi tafsir dalam nafsiran kalimat Bismillah, Firaun itu sebenarnya di dalam bawah sadarnya itu ngerti bahwasanya ada kekuatan di atas kekuatan dia. Alam sadarnya kasih tahu, Firaun kamu tuh gak ada apa-apanya, ada kekuatan yang mengatur kekuatan kamu. Dia tuh sadar, ada Tuhan itu sadar. Maka ketika dia sadar bahwasanya ada kekuatan di atas kekuatan dia dan dia banyak musuhnya, Firaun itu liqasdit tabarruk, bikin jimat. Bikin jimatnya apa? Dia tulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim di setiap pintu istananya. Maka setiap orang yang masuk ke dalam istananya Firaun pasti balik lagi. Masuk gak bisa keluar, atau gak bisa nyari pintu. Ajian putar giling. Apa namanya? Ajian apa Pak Ji? Putar giling ya? Apa ajian pojok linglung? Ajian pojok linglung. Jadi orang masuk nggak bisa kelihatan pintu. Masya Allah biasa itu Firaun kuatannya. Jadi tabarruk itu bikin jimat. Dia tulis di setiap pintu Bismillahirrahmanirrahim. Firaun saja tulis Bismillahirrahmanirrahim dikasih kelebihan sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya berupa hadis qudsi, saya ingin mengekalkan kekafiran Firaun dan untuk menjadi contoh pada masa akan datang. Maka dikekalkan kekafirannya Firaun, langsung pahalanya dibayar di dunia, nggak pernah sakit. Lantaran nulis Bismillah. Bapak kalau yakin nulis Bismillah sehat, nggak yakin sih? Yakin apa kagak? Bener apa kagak nih? Kan gitu. Kalau kita yakin nulis Bismillah sehat, makanya orang-orang tua dulu Pak, Bismillahirrahmanirrahim langsung bisa terbang. Bismillahirrahmanirrahim bisa hilang. Saya pernah dengar pertempuran 10 November yang sekarang jadi hari pahlawan, agresi militer Belanda yang kedua kan gitu ya, bahwasanya Inggris masuk membonceng tentara sekutu kan begitu, termasuk Pakistan di sana, ingin mengalahkan Indonesia, pengen merebut kembali Indonesia. Kata Basim As'ari, nggak boleh kita nggak ngelawan, harus ngelawan. Tapi tunggu dulu, ada kiai yang hebat yang sakti dari Cirebon. Jadi biasanya orang sakti itu dari Cirebon. Orang Betawi nggak ada yang sakti. Orang Betawi mah biasanya makannya bakwan soalnya, nggak ada yang sakti. Jengkol. Jadi kagak sakti. Ternyata yang datang itu namanya Ki Abbas bin Abdul Jamil, buntet pesantren. Itu konon Pak, banyak orang yang melihat ketika peperangan 10 November, Ki Abbas itu ngambil kacang hijau, dibacain Bismillahirrahmanirrahim, pakai Bismillah katanya, Bismillahirrahmanirrahim, bim salabim abrakadabra, lempar, itu jadi tawon. Gerobak didorong pakai Bismillahirrahmanirrahim jadi tank. Bayangin gerobak didorong jadi tank. Kata saya bener apa ada itu? Tapi memang bener, 10 November diperingati sebagai hari pahlawan. Itu pertarungannya para santri. Pertarungannya para santri. Kalau nggak percaya ini ceritanya Mbah Mun. Kata Mbah Mun, para pejuang Indonesia itu, Pak Wandi, saya waktu ada agresi militer Belanda, saya ini dapur umum. Jadi tukang masak. Mbah Mun itu tukang masak. Jelek amat Mbah tukang masak. Jangan salah, tentara hebat kalau nggak makan, pencot. Lapar ya, benar ya. Kalau nggak ada tukang masak, lapar. Makanya ibu-ibu tuh pitam. Kalau nggak ada ibu-ibu pincang, nggak bisa makan.
Mbakmu bukan masaknya. Ternyata para pejuang itu sebelum melakukan pertempuran itu dia datang ke satu tempat namanya Gunung Menjangan. Gunung Menjangan itu adanya di Temanggung, Parakan. Naik ke atas gunung, di sana ada pesantren tua. Waktu itu pengasuhnya namanya Mbak Idris sama Mbak Muhaimin. Dua. Satu lagi yang paling muda Mbak Nawawi namanya. Ada 3 kiai. Nah ternyata para pejuang dari mulai Jenderal Sudirman sampai Bung Tomo datang ke situ bawa bambu runcing. Ternyata disuruh di situ. Nanti disuruh nggak Pak? Dijampek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya pondoknya sampai sekarang terkenal namanya Pondok Pesantren Bambu Runcing. Jadi yang menyuplai bambu runcing para pejuang Indonesia. Kurang apa Kiai? Kalau sekarang Kiai di TV saya lihat di Indosiar bawa tasbih melempar kuntilanak. Wah ini nggak beres. Kiai bisa cuma begitu doang. Padahal dulu Kiai itu luar biasa, merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan pakai kalimat Bismillah. Maka kalimat Bismillah ini sangat luar biasa sekali. Maka perlu kita membiasakan kalimat Bismillah. Jadi kalimat Bismillah ini satu di antara kalimat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, populer bukan hanya pada saat ini. Sudah zaman dahulu itu sudah populer. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, bahkan Fir'aun yang segitu luar biasa nakalnya, segitu luar biasa melampaui batasnya, dia selalu mengucapkan dan menulis kalimat Bismillah. Kalau Fir'aun aja dikasih kisiman kayak gitu, apalagi kita. Encok dikasih Bismillah sembuh. Saya yakin. Kadang-kadang kita kagak yakin. Bapak, ibu lagi encok, ditulisin kertasnya Bismillahirrahmanirrahim, ditaruh di sini. Apa koyo lebih percaya mana? Lebih percaya mana? Koyo apa kalimat tulisan Bismillah? Pasti lebih percaya koyo, karena koyo ada senut-senutnya. Padahal Bismillah ini lebih luar biasa. Nah ini kalimat Bismillah. Dan kemarin Bismillah terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bapak, itu kalimatnya segala, berarti bukan cuma satu. Kalimatnya segala puji, berarti puji-pujian itu banyak. Maka menurut ajaran agama Islam, wabil khusus ilmu tauhid, yang disebut dengan puji-pujian itu ada 4. Puji-pujian itu ada 4. Ini pelajaran akidah diniyah dulu. Kalau kita madrasah diniyah itu ada puji-pujian itu ada 4. Makanya bukan puji, tapi segala puji. Karena ada 4 puji-pujian itu. Yang pertama disebut qadim alal qadim. Allah memuji Allah. Qadim itu yang dahulu memuji yang dahulu. Allah memuji Allah. Contohnya apa ayatnya? Innani anallah. Sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Aqimis sholata li dzikri. Maka dirikanlah sholat karena mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan ketika Allah memuji dirinya, yang hebat siapa? Pak, Bu, pada melongo. Allah sedang memuji dirinya, yang hebat siapa? Allah. Makanya disebut qadim alal qadim. Allah memuji Allah. Ini bagian daripada pujian. Yang kedua, qadim alal hadis. Allah memuji makhluk. Allah memuji makhluk. Contohnya siapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu Muhammad memiliki akhlak yang sangat luar biasa mulia. Ini Allah lagi memuji Nabi Muhammad. Allah sedang memuji Nabi Muhammad. Allah itu qadim, Nabi Muhammad itu hadis. Allah memuji Nabi Muhammad. Maka yang hebat siapa, Bu? Allah. Yang Allah sedang memuji Nabi Muhammad, yang hebat siapa? Nabi Muhammad. Karena Allah sedang memuji Nabi Muhammad. Tapi esensinya Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Berarti yang hebat siapa? Allah.
Allah, balik lagi pada Allah. Makanya qadim alal hadis. Understand? Yes. Yang kedua, hadis alal qadim. Makhluk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor tiga, Allah dipuji sama makhluknya. Kita memuji Allah. Ketika kita lihat gunung, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat-kalimat pemujaan. Bapak ngelihat janda lewat, alhamdulillah. Itu kan memuji. Berarti hadis alal qadim. Manusia atau makhluk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang hebat pasti Allah. Udah pasti. Karena manusia memuji Allah. Itu menunjukkan bahwasanya Allah yang hebat. Berarti sekali lagi pujian milik siapa? Milik Allah. Yang keempat, hadis alal hadis. Makhluk memuji makhluk. Contoh, Ustaz Tajudin, ya Allah suaranya enak banget ya. Kalau ngimamin suaranya enak banget. Aduh meni kasep Ustaz Tajudin. Ustaz Miftah, Kang Miftah, ya Allah meni kasep Pak kuda. Sepak kuda katanya. Kasep, cakep. Ya Allah banyak banget. Ya Allah cantik banget Bu. Ibu dipuji. Ibu kan sama suami kan sering dipuji ya Bu ya. Kamu diem aja. Bu, Enggak katanya. Ibu sama istri sering, sama suami sering dipuji gak? Enggak katanya. Ya Allah, ayangku, sayangku, manisku, kekasihku, begitu gak? Enggak. Kadang. Dulu. Makanya Bu, saya tanya sama ibu ya, ibu masih mendingan mana nih? Mendingan mana? Punya suami jenderal, ditabokin, digebukin tiap hari. Apa punya suami hansip tapi diciumin tiap hari? Bu, lah. Ayo jawab. Mendingan mana? Punya suami jenderal digebukin, tabokin tiap hari. Tapi punya suami hansip diciumin tiap hari, disanjung tiap hari. Wahai kekasihku, wahai bungaku, padahal mau bunga bangkai kan? Bungaku kan gitu, dahlia. Kayak begitu. Mendingan mana Bu? Nggak bisa jawab. Saat suami memuji ibu, memuji istrinya, hadis alal hadis. Saat ibu sebagai istri memuji suaminya, hadis alal hadis. Saat saya memuji sesama kepada Ustaz Tajudin, kepada Ustaz Miftah, hadis alal hadis. Maka makhluk memuji makhluk. Yang hebat siapa? Allah. Yang hebat siapa? Yang hebat siapa? Allah. Hadis alal hadis yang hebat siapa? Makhluk. Saya muji Ustaz Tajudin, suaranya enak. Berarti yang hebat siapa? Ustaz Tajudin. Masya Allah. Ustaz Tajudin. Cuma harus paham, yang menciptakan Ustaz Tajudin siapa? Allah. Maka yang hebat sejatinya siapa? Allah. Baik qadim alal qadim, Allah memuji Allah. Qadim alal hadis, Allah memuji makhluk. Atau hadis alal qadim, makhluk memuji Allah. Atau hadis alal hadis, makhluk memuji makhluk. Semua itu pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimatnya Alhamdulillahirabbil alamin, ada segalanya. Segala puji bagi Allah. Mana pujiannya? Qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Maka kalimatnya segala. Alif lamnya itu pada kalimat hamdun namanya al lil istighraqus sifat, menghabiskan semua sifat pujian. Jadi kalau kita dipuji, hakikatnya yang hebat siapa? Allah. Hebat banget loh Ustaz Tajudin, merawat masjidnya bersih, rapi dan sebagainya. Itu mah manusia. Tapi sejatinya Allah titipkan kekuatan, kehebatan. Berarti pujian itu kembalinya hanya kepada Allah SWT. Maka pujian itu jangan dimasukin ke dalam hati, masukinnya ke kantong aja. Sehingga Imam Syafi'i kalau dipuji dia nggak mau. Saya mah kalau dipuji malah nggak senang. Tapi kalau dikasih tahu kesalahan, kejelekan, Imam Syafi'i ngasih duit. Imam Syafi'i, Anda tuh kejelekannya begini-begini, kasih duit.
Bapak kalau dikasih tahu kejelekannya kira-kira marah mau kasih duit? Sini ikut tabung. Gitu kan kalau kita mah. Betul. Sini macam-macam tempeleng nih. Mau langsung salah kan gue. Dibilangin aja kadang-kadang begitu. Ibu sama suami sama istri berantem nih. Lagi berantem tiba-tiba ada anak kecil datang. Ma, Pak, anak kecil kita atau cucu kita. Pak, Ma, kakek, nenek berantem itu nggak baik. Kira-kira terima dengan rapi, dengan baik apa marah? Anak kecil tahu apa, lu kencing aja belum lurus. Begitu, tidak. Padahal kalau kita paham, qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kita kembalikan hanya kepada Allah. Dipuji nggak ngapa-ngapa, dipuji nggak merasa tinggi, dicela nggak minder, dikatain sama orang, dibully sama orang, dimusuhin sama orang, nggak minder. Tapi dipuji enggak sama sekali hilang ketakaburan kita. Begitu sebagai orang muslim. Maka puji-pujian itu ada berapa tadi, Pak? 1, Qadim alal qadim. 2, Qadim alal hadis. 3, Hadis alal qadim. 4, Hadis alal hadis. berarti semua pujian milik Allah. Maka kalimatnya segala puji bagi Allah. Ini kalau kuliah 6 semester ya. Ada ya di kuliah. Udah pernah dengar belum? Belum. Wah, ngajinya nggak beres nih. Makanya kalau ngaji jangan bila Israel mulu, Bu. Bila Israel datang memanggil, ngaji baca kita, gitu ya. Baik, saya kira ini dulu. Takutnya saya mah enak gitu. Nah, itu makanya dikit-dikit aja gitu ya. Gak apa-apa kan? Apa mau diterusin? Udah dulu. Baik, saya kira saya kasih waktu untuk pertanyaan. Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, nanti langsung kita selesai. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Malam ini sebenarnya nggak ada dari luar, jadi agak santai. Silakan, ada pertanyaan? Maaf dulu ya. Ya. Mohon punya sudah. Tadi disebutkan Pak Ustadz kan firman ya berarti menulis Bismillah. Padahal dia memproklamirkan bahwa dia itu bukan. Kenapa dia menulis Bismillah? Nah ini apa itu yang perlu dijabarkan di sini? Baik. Ada lagi? Saya jawab dulu ya. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Tapi kenapa dia nulisnya Bismillah? Pak, Fir'aun ini orang intelektual, orang cerdas. Orang cerdas zaman dahulu itu disebutnya Ramses. Maka Fir'aun itu Ramses. Jadi Ramses 1 sampai 90 kalau nggak salah itu. Nah, Ramsesnya Nabi Musa itu Ramses nomor 2. Pinter, lawan Nabi Musa itu pinter. Nah, Fir'aun ini baca kitab Zabur, baca kitab Taurat, hafal suhuf-suhuf yang dimiliki para nabi. Di dalam suhuf, di dalam kitab-kitab itu ada tulisan siapa orang mau aman, selamat jiwanya, selamat propertinya, dignitinya terjaga, semuanya terjaga kan gitu. Baik dari hal-hal yang paling kasar sampai paling lembut, maka pakailah kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab. Makanya saya katakan tadi, sebenarnya dalam alam bawah sadar Fir'aun itu tahu ada Tuhan selain dirinya gitu. Dirinya kan aku Tuhan nih. Saya nggak ngomong Tuhan selain Tuhan gitu. Ada Tuhan selain dirinya. Begitu. Dia udah paham tuh. Oh sebenarnya ada Tuhan ini. Cuma dia nggak bisa menggambarkan, tidak bisa mengkonstruksi. Karena dia orang cerdas, dia baca kitab, makanya yang ditulis Bismillah. Kan begitu. Maka orang Indonesia Islam beriman nggak usah bodoh, Bu. Kalau pinter mau dagang nyari penghasilan nggak usah ke Gunung Kidul, nggak usah ke Gunung Kawi, Bismillah cukup. Karena kita baca ayat, baca Al-Quran, baca kitab. Kadang-kadang kan kita nggak percaya. Kadang-kadang kita nggak percaya. Fir'aun saja yang kayak begitu percaya terhadap kitab suci, masa kita kagak? Kan begitu bahasanya. Kita kan kalau mau penglaris datang ke Banten, begitu kan ya, nyari penglaris, nanti ditaruh di kotak, nggak jelas. Kenapa nggak nulis Bismillah? Di kos di tabaruk sengaja begitu ya. Nah itu yang dilakukan Fir'aun.
Firaun itu karena membaca kitab-kitab yang panjang, kitab-kitab ketuhanan, kitab-kitab samawi namanya. Maka Firaun itu ngambil kesimpulan bahwasanya kalimat ini kalimat sakti dan ini adalah kalimat perlindungan. Percaya Firaun, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau yang menulis itu orang Islam kira-kira dapat nggak perlindungan dari Allah? Pasti. Firaun aja dikasih, masa kita kagak? Cuman kita kurang yakin biasanya. Makanya Kang Miftah tuh kalau mau ngebekap Bismillahirrahmanirrahim itu jangan main cabut aja darah orang, kagak pakai Bismillah. Kalau orang Pulau Jordan gak dapat pahala. Hari ini dapat pahala pakai Bismillah. Mau makan Bismillah, sudah makan Alhamdulillah. Itu lagunya Bang Haji Roma itu bener banget. Kalau mau makan sesudah makan, itu sebenarnya lagi dakwah beliau itu, lagi dakwah cuman dibalut dengan seni, dengan musik sehingga kita paham itu sebenarnya intisari daripada pengajian kita malam hari. Firaun itu sampai kayak begitu. Begitu ya tadi ya. Baik, ada lagi sedikit silakan. Tadi kan selama ini kan riwayat yang kita kenal itu yang memindahkan singgasana Bilqis itu Ifrit. Ya. Ternyata cerita dari Ustadz itu tadi Asif ya. Nah, Asif ini golongan jin atau manusia? Kemudian ini Ifrit ini kan di zaman itu kan memang dia bagian dari bala tentaranya Nabi Sulaiman ya, tapi selama ini kita dengar tuh Ifrit itu konotasinya tuh dia jin yang negatif yang menggoda dia. Baik, saya jawab. Mohon maaf, saya punya kesepakatan, boleh ya? Ini agak panjang nih pertanyaannya. Saya jawab dengan lengkap atau minggu depan aja jawabannya? Lengkap aja. Singkat. Harus singkat. Gimana caranya singkatnya? Saya pikirin. Mudah-mudahan bisa cepat. Yang pertama, Asif itu dari jenis manusia. Beliau ini, Asif ini satu orang yang baca kitab. Maka disebut ahlul kitab. Bisa kitab Zabur, bisa kitab Taurat. Sehingga dia punya ilmu tentang metafisika. Saintifik, tapi metafisik kan begitu, bagaimana merubah yang keras jadi lembut dan sebagainya kan gitu. Kalau mau divisualkan ya Pak ya, mau divisualkan Bapak nonton film Genie of Genie, Ringning ada, Ringning tidak, itu sebenarnya ada ilmunya. Dalam bahasa agama kita namanya sirrul warid. Ya, ilmunya itu namanya ilmu metafisik kayak gitu tuh sirrul warid, memindahkan barang-barang dengan mudah. Sirrul warid. Apa itu sirrul warid? Cari sendiri. Enggak usah didalemin. Nanti obsesinya ngajinya kayak begitu doang. Ngapain? Udah enggak usah ngaji Safinah lagi. Cari aja ilmu sirrul warid. Wah, ini kayak enggak beres. Jadi enggak usah diperdalam. Ada ilmu namanya sirrul warid. Udah, cukup. Yang kedua, konotasinya Ifrit itu dulu kan memang bala tentaranya Raja Sulaiman. Akan tetapi sekarang kenapa konotasi negatif? Memang semua jin itu negatif. Konotasi semua jin itu negatif. Secakep-cakepnya jin, seberiman-berimannya jin itu jelek kalau pikir jadi teman. Karena jin itu tukang nipu. Udah pasti tuh. Walaupun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Jin Danjun. Itu kan jinnya Islam tuh, Mustafa namanya. Dari Timur Tengah. Begitu ternyata Timur Tengah kan jadinya. Tapi mohon maaf. Konotasi jin itu semuanya negatif, nakal. Maka dulu guru saya ngomong begini, Mbak Umar selalu ngomong sama saya gini, "Cung, sampean punya teman dari bangsa manusia nakal, jelek, gak bagus, gak sholat, minum-minuman keras, melakukan zina, nyolong, nyopet, masih lebih bagus ketimbang sampean punya teman dari bangsa jin, tapi jinnya itu muslim dan beriman taat kepada Allah." Begitu, perbandingannya begitu. Jadi kalau kita punya kawan jelek yang nggak pernah melakukan syariat, kok ternyata kita punya teman jin, tapi dia beribadah kepada Allah, taat dan beriman kepada Allah, masih bagusan teman yang jelek. Itu guru saya ngomong begitu. Jadi hilangkan di benak kita itu ingin temenan sama jin, apalagi mau menundukkan jin. Nah, yang mau saya jelaskan, Ifrit ini jin paling nakal, jin paling bangor. Cuman ditundukkan sama Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman itu punya red orang,
cincin marjan. Takut dia yang megang batu koral marjan, maka semua jin harus tunduk. Begitu. Itu hukum alamnya begitu. Maka satu waktu Ifrit itu pernah ngumpetin cincinnya Nabi Allah Sulaiman, lalu singgasananya Nabi Sulaiman itu pernah diumpetin. Makanya Nabi Sulaiman itu singgasananya pernah hilang 40 hari. 40 hari. Dan kalau ini ada nih, kalau singgasananya Raja Sulaiman itu pernah hilang karena diumpetin sama Ifrit. Aktor intelektualnya Ifrit. Kenapa dia berani? Karena cincinnya Nabi Sulaiman diambil. Akhirnya Allah kasih lagi, balikin cincinnya, sehingga Ifrit balik lagi. Kata Ifrit, Nabi Sulaiman, kalau nanti ada anak turunanmu, ada umat manusia megang batu itu, saya akan tunduk. Tapi tunduknya saya bukan berarti harus menambah sama